kali ini kita akan membantu klien kita namanya Indri dari Sukabumi. Dia ini seorang anak yang ingin mencari ibunya. Jadi ibunya ini tidak biasanya menghilang seperti ini. Biasanya ibunya ini selalu ngasih kabar, ngasih informasi, dan selalu bilang kalau dia mau pergi atau kalau ada masalah. Tapi ini ibunya udah kurang lebih 1 bulan nggak ada kabar sama sekali. Kita ada di suatu tempat, ya. Kita janjian sama klien kita. Feli juga lagi nunggu klien kita. Cuman dari tadi, dari jam 6 kita janjian, ini udah mau jam 8, klien kita belum nongol-nongolin. Ini sampai sekarang kok belum ada kabar nih klien kita. Apakah salah dari tim risetnya, tim observasinya, atau dari huntingnya ini? Maksudnya apa ini? Fel, gimana Fel? Nggak ada. Klien kita ini Indi berasal dari Sukabumi. Dia datang ke Jakarta, ngajak kita ketemuan, kemudian untuk melanjutkan pencarian. Feli bilang sama gue kita janjian di dekat daerah sekitar terminal. Gak bisa nggak ada, janji di mana? Ya makanya ini udah 2 jam, aku nanyain orang-orang di situ katanya nggak ada yang ngeliat sama sekali, nggak ada perempuan malah di situ. Jadi janjian di sini, dia di mana ini? Di depan situ. Enggak, dia dari mana ngomongnya? Dari rumah. Emang rumah di sini, kenapa nggak samperin di rumahnya aja? Loh yang nggak tahu kan dia minta janjiannya di sini. Kok minta janji, kok nggak langsung ke rumahnya aja, kenapa? Kan kita ngikutin dia dong, kan dia bisanya di sini ya di sini lah. Kenapa harus ngikutin dia? Lah, masa aku minta tiba-tiba ke rumah kalau dia bisa dekat-dekat sini? 15 menit kita tungguin, 30 menit kita tungguin, bahkan 1 jam lebih kita tunggu, nggak ada kabar dari Indri. Padahal dia bilang dia udah deket terminal katanya. Dia bilang dia udah siap pencarian katanya. Dia bilang semua materi udah siapkan katanya. Nah terus kemana Indri ini? Kok dia lagi ada di daerah sini? Biasanya kan kita harus curiga, kenapa dia ngajakin ketemuan di sini, kan kita tanya alasannya apa. Kenapa kita nggak janjian di rumahnya? Kenapa kita nggak janjian misalkan di rumah omnya? Tadi kan janjiannya jam 6 Feli, ini udah jam 8, kita udah nunggu 2 jam. Mungkin dia takut ganggu orang di rumahnya kali. Emang ganggu apa jam 6? Jam 6 orang biasa bertamu Ya kok. mungkin rame rumahnya. Emang rame kenapa rumahnya? Ya aku nggak tahu. Gimana dong nih? Terus mau nunggu sampai jam berapa ini? Ya ini ditelepon juga nyambung doang tapi nggak diangkat. Tuh, nyambung doang tapi nggak diangkat. Jangan bilang kalian dibohongin lagi sama klien. Udah berapa kali ini tim riset ini gimana nih so dibohongin sama sekali. Tiba telepon Felinya berbunyi. Masa bolak-balik dibohongin? Udah ini dia nelfon. Halo? Halo Indri tuh. Ini siapa? Halo. Ya ini siapa ya? Mbak, ini halo, ini yang punya halo. Iya, halo. Mas Indrinya mana ya? Halo, Mbak. Iya, ini. Ini nomor ini. Yang punya telepon ini pingsan, Mbak. Hah? Pingsan? Gimana nih, Mbak? Saya lihat nomor di handphone kakinya ini. Di mana Mas sekarang? Ini lagi di konter HP saya, Mbak. Konter HP di mana? Di mana, Mbak? Mas. Depan jalan Jablang, Mbak. Yaudah, saya kesana. Makasih Mas ya. Kesana ya. Iya Mas ya. Mas tolong Mas kirim alamatnya Mas atau send location, kita langsung menuju ke sana. Buru-buru begitu kita dengar kalau klien kita ini jatuh pingsan di konter handphone, kita langsung lari menuju ke konter handphone. Di mana dia warnanya? Konter HP nggak? Ini, Bu. Ini. Hah? Ini bukan sih? Ini bukan? Mas, ada cewek yang pingsan nggak katanya di mana? Di sini ya? Oh ini. Ya ampun. Indri. Astaga. Tadi yang saya telepon. Iya benar. Saya Rafa. Oh iya. Iya, Mas. ini kenapa ini Mas? Kenapa Mas? Tadi saya lihat mbaknya jalan kayak orang sesuayungan di depan. Pingsan. Terus? Pingsan. Belum sadar sampai sekarang. Ya. Ada minum nggak Mbak atau Mas apa? Minta tolong dong Mas, minum Mas. Iya. Kondisinya memang pingsan. Untungnya ditolong sama penjaga konter itu. Akhirnya kita handle keadaan di situ, kita tenangin klien kita, Indri. Sebentar. Aduh, saya bantu. Indri. Aduh. Indri. Kamu nggak apa-apa ini? Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak tahu kenapa.
Aku nggak tahu. Oke, minum dulu yuk. Minum dulu, tenang dulu. Tenang. Kita kasih obat, kita kasih air minum di situ. Kita tanya sama dia, ya bagaimana kondisinya, udah baik kan? Kita tanya lapar nggak di situ? Tidak lapar katanya. Di situ dia cerita. Aku dari terminal Terus? ada ibu-ibu nawarin air mineral ke aku. Terus aku tadinya nggak mau beli Kak, cuma karena aku kasihan sama ibu-ibu itu akhirnya aku beli. Setelah aku minum, aku pusing. Terus aku mual-mual dan ibu-ibu itu tarik-tarik aku. Terus ada orang yang mau nolongin aku, terus ibu itu pergi. Setelah itu aku nggak tahu apa-apa lagi Kak. Astagfirullahaladzim. Terus perampokan. Tapi kamu ditanya-tanya barang-barangnya ada yang diambil. Tas kamu mana? Ini bukan? tasnya, ini tasnya. Tas kamu. Tadi mbaknya pegang HP ini. Ini handphone kamu. Cek dulu semuanya. Cek dulu semuanya. Enggak, dompet ada semua. Oh ya, alhamdulillah ya udah HP-nya masuk situ dulu. Kakak bantuin aku cari ibu Kak. Iya. Tenang dulu, kamu tenang dulu. Tenang dulu ya. Ini kamu keadaannya nggak apa-apa sekarang. Ya, makasih Mas ya. Indri di situ cerita ya, bahwa dia datang ke Jakarta ini pengen mencari ibunya. Namanya Narsi. Narsi ini udah 1 bulan katanya nggak ada kabar sama sekali. Biasanya nggak seperti ini. Nah terus kenapa kok tiba-tiba ibunya menghilang dan nggak ada kabar sama sekali? Bumi, aku tujuan aku ke Jakarta mau cari ibu. Cari ibu. Indri selama ini tinggal berdua sama ibunya. Ya, yang mencari nafkah adalah ibunya. Kalau ternyata ibunya nggak ada kabar dan menghilang, berarti Indri sekarang sendirian sebatang kara. Begitu dia membahas masa lalu bersama ibunya, dia nangis di situ. Aku cari ibu ya Kak. Aku nggak tahu Kak. Selama ini aku cuma tinggal sama ibu. Setelah itu aku nggak tahu Kak harus kemana. Ini kamu di keluarga berapa bersaudara? Kamu sama ibu. Nah ini berarti kamu nggak ada, kamu tinggal sendirian? Iya. Udah sampai malam itu banyak banget. Ayah kamu atau bapak kamu? Ayah aku udah meninggal sejak aku umur 7 tahun Kak. Nah terus sekarang selama ini menafkahin siapa? Ibu Kak. Ibu? Ibu selalu ibu yang biayain aku dari SD sampai aku lulus SMA. Ibu saya yang biayain aku. Ini ibu kamu waktu pamit ke Jakarta pamitnya apa? Kata ibu dia ada urusan keluarga. Cuman ibu kirim pesan itu lewat SMS Kak. Jadi pas ibu pergi itu, ibu nggak pamitan sama aku. Jadi setelah pergi berapa hari baru bilang gitu? Iya. Setelah pergi berapa hari itu baru bilang? Udah hampir seminggu dari ibu kabarin aku lewat SMS. Setelah aku telepon ibu nggak ada jawaban. Dari ibu. Oh, jadi selama seminggu itu sebelum ibu kamu SMS, kamu udah nyoba buat telepon atau Aku ngabarin? udah berusaha telepon ibu Kak. Cuman nggak bisa Jadi telepon ibu. Nggak ada jawaban sama ibu. Tapi ibu pamitannya ke Jakarta. Oh, ada keluarga ibu kamu di Jakarta? Ada Om Jodo itu kakak dari almarhum bapak aku Kak. Oh, keluarga dari papa kamu Iya. berarti. Pas ibu kesana, aku nggak ada keluarga lagi selain Om Joko Kak. Om Joko. Ada alamatnya? Kalau alamat pastinya aku nggak tahu karena waktu pas aku masuk itu cuma 1 kali ke rumah Om Joko. Jadi aku nggak tahu. Di daerah mana? Di dalam Kak. Rumah dia itu di jalan itu masih. Cuma itu yang aku ingat. Petunjuk yang pertama, katanya Om Joko. Om Joko ini masih ada hubungannya saudara sama Ibu Narsi. Jakarta ini kan luas juga ya. Kita harus tahu pasti lokasinya di mana dan aksesnya seperti apa. Karena ini susah untuk nyarinya kalau nggak tahu pasti alamatnya. Ini pasar Timbul itu Kak. Pasar Timbul. Iya Kak. Oh, daerah situ. Ya udah, kalau gitu kita langsung ke sana aja. Coba kita langsung ke sana cari ibu ya Kak. Atau besoknya. Iya. Enggak Kak, kita hari ini harus cari ibu. Kamu nginep di mana? Aku nggak tahu. Karena aku nggak tahu
saudara di sini cuma Om Joko, dan itu aku nggak tahu di mana. Atau nginep di kantor aja ada. Coba kalau gitu kita langsung ya ke Pasar Timbul ya, di daerah Jagakarsa. Ya. Kita menuju ke Om Joko. Alamatnya sudah dikasih sama tim dan tim coba survei dulu ke alamat tersebut. Dan pas sampai rumahnya, kita ketok pintunya, yang keluar adalah istrinya. Assalamualaikum. Om Joko. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Om. Iya. Assalamualaikum. Halo, Tante. Ini gawat. Hai, Tante. Iya. Assalamualaikum. Tante boleh maju sebentar? Ini rumahnya Om Joko bukan, Tante? Oh bener, dengan siapa ini? Dengan istrinya. Oh istrinya, alhamdulillah. Tante masih ingat aku kan? Aku ini Tante anaknya Ibu Nasi. Kita ngobrol sama istrinya, ini juga nggak kaget begitu ketemu sama klien kita Indri. Padahal ini ponakannya loh, udah lama nggak ketemu loh. Tapi kok biasa saja, seakan-akan dia udah tahu keponakannya bakalan kesini.